Dalam beberapa tahun terakhir ini, tensi intoleransi terasa meningkat dalam beberapa kesempatan. Dimulai dari isu pelarangan memilih pemimpin kafir untuk jadi gubernur, pelarangan ibadah untuk umat selain Islam, penghancuran tempat atau atribut ibadah umat agama lain, dan bentuk-bentuk intoleran lainnya. Banyak orang menyebutkan bentuk-bentuk intoleran ini adalah buah dari radikalisme dalam agama Islam. Saya yakin banyak umat Islam radikal yang tidak akan setuju dan menerima isi video ini. Bagi mereka, Islam adalah agama yang damai. Saking damainya, mereka sampai santai-santai saja melarang ibadah agama lain, dan bahkan ada isu yang saya terima di Instagram. Ada salah satu follower yang curhat betapa radikalisme sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Bila dulu intoleransi hanya sebatas pelarangan tempat ibadah non-muslim dan larangan memilih pemimpin kafir, sekarang mulai muncul lagi larangan bagi non-muslim untuk memiliki tempat tinggal. Ada salah seorang follower saya yang mengeluh, anggota keluarganya bahkan sekarang dilarang membeli rumah hanya karena dia beragama bukan Islam. Lalu, sejak kapan Muslim mendapatkan hak mutlak atas seluruh tanah di bumi Nusantara ini? Bukankah tidak ada undang-undang yang melarang daerah tertentu dilarang dihuni oleh non-Muslim? Memangnya ada peraturan bahwa semua tanah di bumi Nusantara ini adalah milik umat Muslim semata? Ya memang sih ada perumahan atau kampung syariah yang memang mencantumkan sederet peraturan ketat. Misalnya mewajibkan seluruh perempuan yang tinggal di situ untuk senantiasa berhijab, mewajibkan sholat 5 waktu di masjid, dilarang menggunakan musik, dan wajib berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Peraturan-peraturan di atas dengan sendirinya akan mengeluarkan kaum non-muslim dari wilayah tersebut. Jika memang kampung itu sejak awal dibangun khusus untuk perumahan syariah, ya sebenarnya itu hak mereka sih. Tapi bagi orang kebanyakan yang notabene masih toleran, tentu aturan-aturan seperti ini justru meresahkan dan bisa berpotensi meningkatkan benih-benih intoleran. Syariah Islam seolah-olah sesuatu yang eksklusif sekali. Seolah-olah syariat Islam memisahkan umat muslim dengan umat agama lain. Seolah-olah ada sekat pembatas yang tinggi dan tebal antara orang yang Islam dengan yang bukan Islam. Padahal sudah puluhan tahun Indonesia hidup dalam toleransi, dan toleransi ini telah dibentuk sejak dua organisasi Islam terbesar di Indonesia mewarnai kancah sosial di sini, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dua organisasi inilah yang berjasa membentuk budaya Islam di Indonesia yang moderat dan toleran, yang seringkali kita sebut sebagai Islam Nusantara, yakni Islam Sunni yang menghormati perbedaan dan budaya setempat. Ketika Islam Nusantara menjadi agama mayoritas penduduk di Indonesia, Indonesia cenderung damai dan minim terjadi bentrokan di masyarakat atas nama agama. Berbeda dengan di negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, yang memiliki sekte Islam yang keras dan intoleran. Sangat mengejutkan bukan, jika di Arab Saudi sendiri, daerah tempat agama Islam lahir, justru paham keislaman yang berkembang di sana adalah paham Islam garis keras yang intoleran, yakni Wahabi. Dan paham inilah yang coba diekspor ke sini. Ahmad Yanuwana Samanto pun dalam bukunya Sejarah ISIS dan Illuminati juga menyebutkan bahwa paham Wahabi yang keras dan radikal justru menjadi sekte Islam terbesar di Arab Saudi saat ini. Makanya tak heran kenapa Arab Saudi sangat intoleran dan keras dalam menjalankan agamanya. Contohnya, perempuan dilarang keluar rumah sendiri tanpa muhrim atau suami. Perempuan dilarang menyetir mobil. Bahkan tak sedikit cerita-cerita kekerasan yang dialami perempuan dan umat agama non-muslim di sana hanya karena alasan penegakan syariah Islam. Mirisnya, Wahabi ternyata juga menjadi paham yang dianut oleh para terorisme, mulai dari Al-Qaeda, Boko Haram, Taliban, sampai ISIS. Tak heran jika otak mereka penuh dengan doktrin bunuh diri, pembunuhan, pembantaian,
pengeboman, dan pengerusakan atas nama agama. Karena memang sekeras itu ajarannya. Lalu paham radikal dan garis keras begini mau diimpor dan diterapkan di sini? Masih sehatkah umat Islam di Indonesia? Akui saja deh, kalau paham Islam radikal dan garis keras mirip Wahabi ini sudah banyak bertebaran di Indonesia. Dulu, sebelum SBY menjabat sebagai presiden dan sosial media ngehits seperti sekarang, kaum radikal-radikal ini hanya menjadi kaum minoritas dan terpinggirkan. Saya masih ingat, ketika dulu kuliah di tahun 2008 sampai 2012, Islam garis keras masih menjadi umat Islam yang cenderung dijauhi dan terpinggirkan. Karena fanatisme mereka terhadap agama seringkali membuat orang lain tidak nyaman. Dikit-dikit bilang haram, dikit-dikit bilang bid'ah, dikit-dikit nuduh kafir, dikit-dikit ngancam neraka. Sedangkan umat Indonesia yang masih kental Islam Nusantaranya dari pengaruh Muhammadiyah dan NU tentu tidak nyaman dengan tindak fanatisme agama semacam ini. Jadilah mereka belum memiliki panggung untuk menyebarkan radikalisme dan fanatisme agama. Radikalisme dan fanatisme agama kebanyakan disebar melalui jalan dakwah kampus dan di grup-grup gajian offline. Kemudian ini berubah ketika sosial media mulai ngehits, dibarengi dengan digunakannya WhatsApp sebagai media komunikasi mayoritas masyarakat Indonesia, dan naiknya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden 2 periode. Semua pasti tahu bahwa SBY adalah tipikal presiden yang tidak suka mengambil resiko permusuhan dengan siapapun. Maka di era pemerintahannya, paham radikalisme dan fanatisme agama tumbuh subur, menyebar melalui sosial media, melalui grup-grup WhatsApp, dan masih banyak lagi. Maka, hanya di era SBY, HTI dengan bebasnya mengadakan konferensi deklarasi khilafah di Gelora Bung Karno, yakni tepatnya di tahun 2013, saat sosial media sudah jadi barang umum untuk digunakan oleh siapa saja. Sejak saat itulah, radikalisme dan intoleransi meningkat. Mereka telah mendapatkan panggungnya. Gerakan radikalisme dan fanatisme agama Islam, atau yang sering kita sebut Islam garis keras, adalah gerakan Islam yang sangat ngebet pengen menjalankan syariat Islam dari segala sisi, termasuk pada sisi bernegara juga. Karena itu, tak heran seruan pendirian khilafah seringkali muncul dari para kaum Islam radikalis dan Islam garis keras ini. Bagi mereka, negara demokrasi adalah haram, dan presiden adalah orang kafir togut yang tak layak memimpin umat Islam. Di kepala mereka, hanya khilafahlah metode bernegara yang paling pas, dan hukum syariat Islam adalah hukum paling bagus bagi seluruh umat Islam. Di Indonesia sendiri, ada 3 gerakan Islam garis keras atau radikal yang memang sangat ngebet menegakkan syariat Islam, yakni Salafi Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir Indonesia. Lucunya, ketiga gerakan ini tidak ikut ambil saham dalam perumusan undang-undang di Indonesia saat Indonesia mau merdeka dulu. Tapi mereka paling getol teriak khilafah dan penegakan syariat Islam. Sebenarnya, radikalisme Islam sudah lama ada, sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Mereka banyak mengadopsi paham Islam garis keras dari negara Arab dan ingin menegakkan khilafah dan syariat Islam di Indonesia. Tentu saja, fanatisme dan radikalisme begini cuma akan membahayakan kehidupan beragama yang toleran di Nusantara. Nusantara terdiri dari banyak suku dengan budaya dan agama yang berbeda-beda. Tak bisa dipaksakan semua sama dalam satu syariat agama saja. Karena terlihat fanatisme dan radikalisme agama ini berbahaya bagi kerukunan dan keberlangsungan Islam Nusantara yang toleran, maka berdirilah NU atau Nahdlatul Ulama di tahun 1926 yang memang didirikan untuk mengcounter radikalisme itu sendiri. Ketika NU menebarkan paham Islam yang toleran dan bisa beradaptasi dengan budaya setempat, Nusantara hidup damai dan nyaris tanpa konflik apa-apa. Bahkan, NU dan Muhammadiyah pun ikut ambil peranan dalam perjuangan memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. NU juga turut berkontribusi dalam perumusan undang-undang untuk Indonesia pasca kemerdekaan, seperti perumusan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Akan sangat lucu jika saat ini banyak anak-anak muda yang dengan lantang menyuarakan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah dan hukum berganti menjadi syariat Islam. Pertanyaannya,
apakah mereka-mereka yang fanatik terhadap Islam sampai ngebet banget pengen mendirikan khilafah itu sudah pernah berjuang memerdekakan Indonesia? Pernahkah mereka dulu merasakan pusingnya dan deg-degannya bertempur secara fisik dan otak melawan penjajah seperti para tetua-tetua di NU dan Muhammadiyah? Jika tidak pernah berjuang seperti NU dan Muhammadiyah dulu, kenapa sendirinya seperti tidak punya malu ingin mengganti Pancasila dengan khilafah? Lawang NU dan Muhammadiyah yang jelas-jelas berjuang saja tidak mau mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain kok. Ya memang sih, Islam radikal pun dulu ada yang ikut berjuang dalam memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Dan mereka pun menuntut Indonesia menerapkan hukum syariah Islam dan meminta Indonesia menjadi negara Islam sepenuhnya. Tapi atas nama persatuan nasional, tuntutan mereka tidak dikabulkan. Para radikalis Islam ini kemudian banyak yang bergerak menjadi gerakan-gerakan makar yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Mereka kemudian berkembang menjadi DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Sejarah mencatat DITII memiliki jejak kelam di Indonesia, di mana mereka beberapa kali melakukan pemberontakan dan pemaksaan ideologi Islam untuk seluruh Nusantara. Prinsip mereka sama, demokrasi itu haram, apalagi liberalisme dan sekulerisme. Maka negara Islam harus didirikan di Indonesia. Akibatnya terjadilah pemberontakan panjang selama 13 tahun, mulai dari tahun 1949 hingga tahun 1962. Dan tentu saja pemberontakan ini sangat mengganggu jalannya negara. Lalu, apakah kalian yang teriak-teriak khilafah tidak pernah sadar bahwa 75 tahun Indonesia tetap merdeka dan utuh dalam NKRI adalah karena ideologi Pancasila yang pas dengan segala aspek masyarakat, mulai dari Sabang sampai Merauke? Memangnya ada jaminan kalau khilafah berdiri, maka Indonesia tetap utuh dan rukun? Memangnya ada contoh negara yang masih tetap utuh berdiri, damai, maju, dan sukses dengan khilafah? Nggak ada kan? Bukannya justru dengan kebangkitan kaum-kaum radikal dan garis keras seperti kalian, Indonesia malah semakin kisruh dan banyak kasus-kasus intoleran terjadi. Sebelum radikalisme bangkit seperti sekarang, seperti layaknya jamur di musim hujan, ketika Islam Nusantara masih menjadi agama mayoritas di sini, Indonesia cenderung rukun dan damai. Tapi ketika radikalisme sudah mulai bangkit dan menyebar kemana-mana dan mendapatkan hati di kalangan milenial-milenial muda, mulai muncul kasus-kasus intoleran dan juga ribut-ribut tentang agama. Saya pengen sekali tanya sama kalian, jika kita sudah bisa hidup rukun dan damai dengan Islam Nusantara yang moderat dan toleran, kenapa perlu ada radikalisme dan fanatisme agama? Justru ketika fanatisme dan radikalisme agama memiliki panggungnya di sini, negara ini justru makin kisruh dan sering bertengkar. Masih haruskah kita menerima kaum-kaum radikal dan intoleran di Nusantara yang terdiri dari banyak suku dan agama berbeda-beda ini? Memangnya memaksakan syariah Islam untuk seluruh wilayah di Indonesia itu cocok? Bukankah Indonesia ini terdiri dari banyak suku dengan budaya dan agama yang berbeda-beda? Memangnya bisa syariat Islam dipaksakan untuk semua jenis suku dan agama-agama yang berbeda tersebut? Tentu saja nggak cocok dong.